Sudah hadir Ketua Kadin Bintan, Bapak Edi Surbakti yang baru pulang dari Morowali. Hadir Bapak Dirus Arjati, Ketua Bidang Investasi China Amerika. Kiri ada Mulyana, Ketua Umum Bidang Perdagangan. Dia ada Amerika. Dan hadir saudara kita, Bang Sutradara, Bambang Kadin Riau, Bapak Ahmad Faruk Maulana. Udah. Saya belum. Kabar. Ya, Pak Karimun. Cek. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Ini hujan blessing. Baik, kita mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara launching BBM murah, murah dalam tanda kutip ya. Bapak sekalian telah hadir di tengah-tengah kita, tetap jaga jarak. Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Maulana, di sebelah kanan saya. Kemudian di sebelah ujung, Bapak Edi Surbakti, Ketua Kadin Bintan. Kemudian hadir di Tanjung Balai Karimun, Bapak Sobari. Selamat pagi, Pak. Ya, kemudian hadir Bapak Justinus Karjati, Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Provinsi Kepulauan Riau. Dan Ibu Mulyana, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian saya sendiri, Jadi Raja Gugu, Ketua Kadin Batam. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa Virus corona atau COVID-19 hampir menyebar di seluruh negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Manusia harus diselamatkan, tetapi dunia usaha ekonomi juga harus diselamatkan. Kadin, Kamar Dagang dan Industri selaku induk organisasi yang memikirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tetap harus semangat, tetap harus optimis, memandang ke depan bahwa ekonomi harus tetap berjalan dan bangkit. Bapak sekalian, acara ini digagas langsung oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Kepulauan Riau yang menyampaikan kepada kami bahwa saat ini di negara-negara Asia khususnya di negara China, Thailand dan Vietnam banyak pengusaha-pengusaha asing khususnya yang di daerah China ya, Pak Ma'ruf, yang dalam waktu dekat akan keluar dari China. Kemudian negara Thailand dan Vietnam langsung melangkap peluang ini. Pemerintah-pemerintah di sana memberikan insentif dan kebijakan bagaimana agar investor-investor yang keluar dari China itu bisa masuk ke negara Vietnam dan Thailand. Tentunya dan India, ya. Tentunya Indonesia tidak ketinggalan, khususnya kami yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terlebih khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daerah kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas atau free trade yang berdekatan langsung dengan borders yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Maka kami dari Kadin Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini, pada siang ini akan melaunching paket ekonomi Kadin. Kalau ada paket ekonomi Indonesia, kita ada paket ekonomi Kadin. Saya kira begitu ya, Pak Ruf ya. Untuk lebih jelasnya, langsung kami atau kita dengarkan waktu kesempatan kepada Bapak Ma'ruf Maulana. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. menjelang siang. Dan bagi teman-teman yang berada di Amerika, Pak Mulyanto, Pak Rey, dan Pak Angga di New York, selamat sore ya, menjelang malam ya. Jadi terus teman-teman yang di India, Jenendra, mungkin nanti Bu Aling yang menjelaskan juga yang di Cina, Delhi, dan ada Jetro yang ikutin juga. Pada intinya kami tidak mau ketinggalan momentum yang investasi Amerika, baik itu Amerika dan Jepang yang rencananya mereka akan merelokasikan industrinya, sebagian daripada kebanyakan itu dari farmasi dan industri lainnya. Kami dari Kadin Provinsi Kepri mengambil kesepakatan membentuk sebuah tim untuk mengkaji. Setelah itu kami ambil keputusan, setelah hasil dari kajian kami mengambil keputusan, intinya kami bisa bersaing dengan mereka dengan melonceng BBK murah.
Apa itu BBK murah? Kami menyiapkan suatu tempat usaha atau lahan kosong yang siap bangun, di mana kami memberi intensif 5 tahun free. Kenapa kami berani melakukan itu? Kami punya secara hitung-hitungan bisnis, kami punya hitung-hitungan sendiri. Dan mungkin lebih lengkapnya kalau ada teman-teman dari Amerika maupun Jepang nantinya yang mau berkomunikasi dengan kami sengaja kami mengundang juga di sini ada Steltem dari Linda, terus News Asia, terus dari media-media nasional, Kompas, Tempo, TV One, dan lain-lainnya, untuk supaya dalam hal ini ikut memberitakan, menyiarkan apa yang menjadi program Kadin Provinsi Kepri. Kami tidak mau kehilangan momentum dalam hal ini, karena kami punya hitung-hitungan bisnis sendiri. Dalam hal ini kami siap berkontribusi untuk pembangunan Provinsi Kepri. Mungkin lebih jelasnya juga nanti ditambah dengan Pak Justinus dan Bu Aling. Kesepakatan ini setelah diambil pembicaraan kami melalui teleconference dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika, yaitu Pak Mulyanto dan Ray. Kenapa negara Vietnam bisa murah? Kenapa di Indonesia tidak bisa melakukan hal itu? Kami dari Kadin akhirnya mengambil kesimpulan, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dan akhirnya kami memulai dari Kadin untuk supaya kita bisa bersaing dengan kompetitif. Karena kami punya lokasi sendiri, anggota Kadin punya tempat sendiri yang kami siap bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan India. Untuk kami sendiri memulai untuk memberi sewa lahan free selama 5 tahun. Tapi pada intinya, pemerintah Indonesia juga memberikan tax holiday. Dalam hal ini kita sama-sama ketahui bahwa investasi 500 miliar bisa free. Dalam ini mungkin dari segi pajaknya ya Pak Justinus ya, selama 5 tahun kayaknya. Jadi kami juga dalam hal ini akan laporkan juga ke Pak Menko supaya apa yang menjadi kami lakukan ini menjadi terobosan buat Kadin Provinsi Kepri dan Sekepri, Kadin Bintan, Kadin Batam, dan Kadin Karimun. Intinya demikian, kami hari ini melonceng BBK murah. Apa itu BBK murah? Kami telah jawab tadi bahwa intinya kami menyiapkan lahan siap bangun dan kami kasih free selama 5 tahun. Kira-kira begitu Pak Yono. Silakan Pak Yono melanjutkan untuk memberi masukan-masukan juga supaya dalam hal ini karena mohon maaf sebelumnya ini suasananya hujan dan deras sekali, kami sambil menunggu sambil memulai. Kira-kira dengan Pak Jadi. Ya, ini blessing hujannya ini, Pak Maruf. Ya. Terima kasih. Jadi BBK murah ini berarti maksudnya biaya investasinya murah, gitu ya. Dan salah satunya adalah lahan free, ya, selama 5 tahun. Kira selain itu apa lagi Pak yang diharapkan murah free itu dari pemerintah? Saya rasa kalau dari pemerintah nanti biar nanti BP Batam yang akan menjawab. Tetapi ini kan produk dari Kadin. Kami telah menyiapkan tempat lahan siap bangun untuk free selama 5 tahun. Jadi Kadin menyiapkan lahan untuk free sewa 5 tahun dan kebijakan lainnya
Barangkali diharapkan dari pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Batam sebagai pengelola kawasan Batam, juga nanti dari Badan FTZ Bintan dan Karimun. Ya. Sebelum nanti ke Pak Junis dan Bu Aling, ada yang hadir di sini Ketua Kadin Bintan. Bintan juga salah satu kawasan perdagangan bebas Bintan yang selama ini juga sebagai tujuan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Edi Terbakti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bintan ini sebagai penyangga daripada kawasan industri di Pulau Batam dan salah satu juga sebagai kawasan wisata terbesar, terbaik di Kepulauan Riau, sehingga dengan adanya BBK ini diharapkan nanti kita sebagai Kadin Kepri saling mendukung, yang mana kami di Bintan akan selalu siap dengan segala masuknya investor dari luar ke Kepulauan Riau. Dan perlu diingat bahwa di Pulau Bintan ini juga ada kawasan-kawasan industri dan beberapa kawasan-kawasan wisata, dan Bintan juga akan menjadi insya Allah akan dibuatnya jembatan dari Batam ke Bintan, insya Allah akan terrealisasi, dan ini akan menjadi salah satu poin yang baik untuk Bintan untuk mendukung Pulau Batam sebagai kawasan mega industri di kemudian hari. Demikian Pak Jadi. Terima kasih Pak Edi atas informasinya. Selanjutnya hadir di Karimun ini Pak Sobari. Siap. Ketua Kadin Karimun. Bisa sampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi di sana. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang saya hormati. Kadin Kabupaten Karimun pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan satu program yang bagus yang dicanangkan oleh Kadin Provinsi Kepulauan Riau yang dengan paket murah investasi. Ini kami dari Kadin Kabupaten Karimun mendukung sekali, apalagi bahwa Kabupaten Karimun adalah penyangga industri yang berada di Batam. Oleh karenanya, kami Kabupaten Karimun sesuai dengan apa yang telah diusulkan pemerintah untuk Kabupaten Karimun mendapatkan FTZ menyeluruh, ini mudah-mudahan terrealisasi. Oleh karenanya, kami Kabupaten Karimun siap untuk menerima investasi seandainya investor-investor dari Amerika atau yang lain-lainnya dengan menawarkan bahwa perizinan yang mudah dan murah. Oleh karenanya di Kabupaten Karimun juga paket ini sangat respon sekali kami. Mudah-mudahan kami akan mengusulkan paket ini untuk diterapkan BP Karimun untuk bagaimana disejajarkan dengan paket yang dicanangkan oleh Kadin Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Dan untuk diketahui juga bahwa di Karimun itu ada paket-paket industri dan paket pariwisata. Jadi dengan paket ini mudah-mudahan Kepulauan Riau akan maju bersama untuk bagaimana dalam kita menghadapi COVID-19 ini, kesehatan dijaga juga, investasi juga harus dijaga supaya ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sobari Basirun di Kabupaten Karimun. Salam hangat buat seluruh masyarakat Karimun. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada Suyono Saputro, Dr. Suyono Saputro. Silakan. Baik, saya ambil alih sebagai moderator pada hari ini.
Suaranya keluar. Baik, tadi kita sudah mendengar paparan dari Ketua Umum Kadin Kepri mengenai tujuan dari launching BBK murah atau BBK Eco atau kita punya tagline mungkin jadi brandnya nanti yaitu Invest BBK, brand kita affordable dan more values. Ya, tadi sudah singgung. Mengapa ini di launching? Karena ada semacam kekhawatiran dari Ketua Umum Kadin Kepri bahwa fenomena di Cina saat ini ya sekitar ribuan perusahaan baik dari Jepang maupun dari Amerika yang akan hengkang atau fly out dari Cina ke negaranya. Nah, ini peluang yang tentunya harus digarap oleh BBK yang saat ini berstatus free trade zone. Kita yang mengklaim diri sebagai kawasan paling kompetitif di Indonesia, tentu harusnya percaya diri untuk bisa mengundang para investor-investor yang keluar dari Cina ini untuk masuk ke Kepulauan Riau atau ke BBK. Ini saja masalahnya, siap nggak kita? Siap nggak kita dengan insentif, dengan tentu saja dengan ketersediaan lahan yang ada di 3 kawasan RTZ ini? Karena kita ketahui bahwa salah satu poin penting bagi investasi mau masuk adalah ketersediaan lahan. Tidak hanya tersedia, tapi juga harus murah. Nah, makanya kita punya tagline itu affordable, karena kita ingin menjamin investasi yang masuk ke BBK itu terjangkau mereka. Paling tidak kita dari pada awal mereka masuk kita berikan mereka kepastian ketersediaan lahan yang murah. Selanjutnya, tadi sudah disinggung juga oleh Ketua Kadin Kepri bahwa peran pemerintah di mana di sini? Peran stakeholder yang lain, ya, yang akan mendukung dalam bentuk birokrasi perizinan, ketersediaan infrastruktur, yang ini semua saling terkait, yang akan mendukung daya saing BBK menjadi lebih baik di mata investor. Nah, tentu saja ini bukan kerja gampang dan bukan kerja sekejap mata, ini perlu komitmen kita semua, dan harus didukung komitmen awal dari Kadin Kepri untuk memberikan ketersediaan lahan dan kepastian lahan yang murah atau terjangkau, ini harus ditindaklanjuti oleh stakeholder yang lain. Itu sebabnya ini akan bergulir terus. Hari ini BBK murah kita luncurkan untuk memberikan untuk membuka mata semua pihak, seluruh stakeholder untuk kita bersama-sama mendukung tercapainya tujuan untuk investasi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di Kepulauan Riau di tengah pandemik yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Justinus, yes, Wakil Ketua Kadin Kepri bidang investasi. Kepada Pak Justinus silakan. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih telah hadir di Zoom meeting pagi ini. Sebenarnya ini kesempatan yang bagus sekali untuk kita semua, buat masyarakat di Batam, Bintan, dan Karimun, di Kepri secara khusus, dan untuk kebaikan perekonomian Indonesia juga. Kita memang harus bisa menangkap momentum ini pada saat industri dunia menjadi sadar bahwa semua industri tidak boleh ditaruh di dalam satu keranjang, kebanyakan karena mereka pada awalnya itu industri semua di China karena faktor murah dan sebagainya, tapi begitu satu negara terkena kasus corona, semua menjadi macet. Sekarang mereka harus sadar bahwa harus merelokasikan industri-industri mereka ke negara-negara lain. Nah, momentum ini kita bisa tangkap dan kita bisa pergunakan dengan baik. Karena potensi kita di Kepri, Batam, FTZ, itu tempat yang sangat bagus. Di Bintan sendiri, Bintan juga buat pariwisata bagus sekali ya Pak. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di KJRI, saya ucapkan selamat bergabung. Mungkin dengan
momen ini bisa melihat, dan apabila ada kesempatan investor dari Amerika yang tertarik mencari-cari lokasi yang tepat, mungkin bisa diperkenalkan. Saya rasa sekian. Pak Justinus, bisa dijelaskan ke publik yang saat ini menyaksikan acara kita secara live di Facebook dan YouTube ya, itu potensial investor yang siap untuk keluar dari Cina, dari Amerika dan Jepang itu berapa? Yang itu menjadi peluang bagi undang masuk ke BBK. Industri-industri yang difokuskan, maksudnya diprioritaskan supaya bisa keluar dari China itu industri-industri di bidang-bidang strategis, misalnya di sektor farmasi, sektor boleh dibilang hampir secara umum ya, semua industri penting di dunia itu ada di China. Nah, saat ini begitu, karena kasus yang COVID ini kan berhubungan dengan farmasi dan sebagainya, begitu mereka kena lockdown, mereka kelimpungan mendapatkan supply bahan baku. Semua industri dunia di Amerika, di Eropa, semua tuh kebanyakan berfokus di Cina. Nah, memang dari industri-industri yang ada ini kita bisa pilih ya, ada industri yang berteknologi tinggi, ada industri yang padat karya, ada industri yang bersih. Ya, kita sebenarnya sih bisa melihat kira-kira yang mana yang bisa kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita saat ini kita melaunching BBK murah, mungkin yang mana saja yang ingin masuk, silakan. Oke, terima kasih Pak Justinus. Berdasarkan beberapa laporan yang kita baca, bahwa saat ini dari investasi ya, perusahaan dari Jepang dan Amerika yang sebenarnya disuruh pulang oleh pemerintahnya. Mengapa? Karena ternyata akibat dari pandemi ini adalah dunia terlalu bergantung pada Cina. Ya. Value chain yang terlalu tinggi di Cina menyebabkan pasokan-pasokan bahan baku, material, dan beberapa part-part industri manufaktur itu banyak yang bergantung di Cina, sehingga ketika Cinanya lockdown atau shutdown, maka global chain-nya menjadi terganggu. Nah, ini yang dihindari. Makanya mereka diharapkan untuk mencari wilayah lain yang diharapkan bisa sustain ya. Seberapa sustain Kepri atau BBK dalam menyikapi fenomena global ini? Kita minta pandangan dulu dari Ibu T. Mulyana ya, sebagai Wakil Ketua Kadin Kepri bidang perdagangan. Ibu silakan. BBK merupakan 3 lokasi yang merupakan free trade zone yang pada dasarnya itu mempunyai basic yang lebih bagus dibanding dengan provinsi lain. Karena free trade zone, kita untuk masalah biaya masuk dan segalanya sudah teratasi dari awalnya. Sehingga sebenarnya BBK itu sudah mempunyai dasar yang sangat kuat untuk bersaing dengan negara-negara lain. Karena dengan biaya masuk yang cukup besar menjadi membuat harga bahan baku menjadi lebih tinggi di antara negara-negara lain. Tapi karena sekarang BBK sudah merupakan free trade zone, maka hal ini bukanlah sesuatu yang menjadi satu penghalang bagi investor untuk masuk ke BBK. Ditambah sekarang ini kita mempunyai program free penggunaan lahan 5 tahun, sehingga meringankan beban investor untuk masuk melakukan investasi di BBK. Itulah yang akan kita lakukan sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang sangat menarik untuk menarik perhatian investor, memberikan perhatian besar pada Indonesia. Jangan melulu Vietnam, Thailand,
Malaysia, Indonesia ada di terakhir. Kita mau bisa bersaing dengan mereka. Karena itu kita mencanangkan program ini untuk bisa bersaing dengan mereka dengan kondisi yang sangat strategis dari Batam. Setelah ini kira-kira programnya apa lagi yang mau dibuat? Lanjutan dari launching kita? Sebenarnya program ini adalah program lanjutan dari perjalanan kami ke Amerika. Di dalam perjalanan itu kami menemukan bahwa sebenarnya dari Amerika itu banyak sekali investor yang bisa kita tarik untuk ke Batam. Apalagi ditambah dengan berita yang kita dengar bahwa Amerika akan memberikan pajak tambahan kepada produk-produk China. Itu semakin membuat kita percaya diri bahwa kita bisa menjadi negara tujuan setelah China. Baik, terima kasih Bu Eliana. Ada mau closing statement atau buka forum? Iya, saya tambahin dikit. Ya, intinya semenjak kami perjalanan dari Amerika dan terakhir juga ke Cina, kita banyak bicara dengan teman-teman di luar bahwa sebenarnya kenapa Indonesia tidak dilirik sama sekali, karena timbul biaya sangat mahal. Ada persoalan-persoalan yang jelas-jelas di sini sangat tidak pro investasi. Maka Kadin dengan mengeluncurkan paket ekonomi BBK murah, kami memulai dengan memberi free lahan siap bangun untuk dibangun, dan kami akan siap mengawal apa yang menjadi hambatan-hambatan investor yang akan masuk. Intinya kami siap menyambut investasi yang Amerika dan Jepang yang mau keluar dari China, dan kami siap mengawal apa yang menjadi kesulitan-kesulitan di Indonesia. Intinya kami jamin kepastian hukumnya, kami jamin bahwa lahan yang kami siapkan free selama 5 tahun. Kira-kira begitu. Kita buka kesempatan floor untuk bertanya. Ya, jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Halo, boleh saya bertanya Pak? Izin. Halo. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Sari. Perusahaan saya Tesco, bergerak di interior. Saya juga anggota Kadin Kepri, anak buahnya Tum Ma'ruf. Halo Tum. Ya, juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Jadi sedikit saja masukan dari saya bahwa sebenarnya ini merupakan berita bagus ya, bahwa adanya paket ekonomi murah dari sisi penyewaan lahan. Namun tidak terlepas dari itu, sebenarnya poin kenapa dulunya ada 32 perusahaan besar yang akan masuk menginvestasi, yang keluar dari Cina dan menginvestasikan ke negara-negara, Indonesia tidak terpilih. Karena ada 3 permasalahan fundamental yang kita hadapi. Pertama itu masalah perizinan yang berbelit-belit, kedua masalah lahan, dan ketiga masalah keamanan. Tidak ada jaminan dan kepastian hukum, termasuk bagaimana peraturan itu terlalu banyak pos-pos dari kementerian atau lembaga yang harus direalisasikan oleh investor. Itu juga termasuk poin penting. Jadi poinnya di sini adalah saya ingin memberikan masukan bahwa memang sebenarnya kita mendapatkan investasi itu penting, tapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita merealisasikan investasi itu. Itu adalah poinnya. Dan sebenarnya paket lahan free ini itu merupakan salah satu aja faktor yang membuat daya tarik perusahaan Amerika untuk berinvestasi. Baik, halo?
Oke, kita pesannya sudah dapat, kita tangkap Bu Sari. Ya Pak, gimana? Ya, kita pesannya sudah dapat, kita terima masukan dari Bu Sari. Oke, satu lagi boleh Pak, satu lagi. Sedikit lagi Pak. Ada satu yang mau masuk sebentar Bu Sari. Ya, sedikit lagi Pak. Ada note-nya lagi sebentar. Boleh? Oke, kita gantian ke ini. Ada penanya lain yang mau masuk. Ini saya belum nanya Pak. Ini poinnya yang mau saya sampaikan ini. Jadi Pak, yang paling penting adalah investasi tersebut bisa mengangkat pengusaha lokal yang ada dan bagaimana Kadin memposisikan itu. Tapi Bu Sari, itu sudah dalam catatan kita. Ya, terima kasih Bu Sari ya. Ya, untuk lebih lengkapnya Ibu datang ke kantor ya. Kita diskusi di kantor ya. Baik, kita sudah tangkap pesannya. Betul bahwa semua permasalahan sudah kita eskalasi, kita sudah siapkan beberapa solusi-solusi. Nanti jika sini sudah dalam tataran implementasi. Jadi jangan khawatir Bu Sari, komitmen Pak Ketum dalam mengangkat ekonomi lokal sudah pasti sudah masuk dalam agenda kita. Jadi saya pikir itu tidak jadi masalah yang krusial. Selanjutnya penanya yang lain? Tempo. Halo Pak, selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi Pak. Saya Francisca dari Tempo Pak. Ya, Pak mau nanya untuk tadi kan diceritakan bahwa ada lahan di Kepri yang sudah disiapkan ya Pak ya. Nah itu kira-kira yang sudah disiapkan itu detailnya lokasinya di mana, lalu berapa ya Pak, berapa hektar yang disiapkan untuk investor. Kemudian apakah difokuskan di satu titik atau disebar ke beberapa titik, misalnya di Bintan ada, kemudian di Batam ada. Kemudian status lahannya dari masing-masing yang disiapkan ini seperti apa. Yang selanjutnya, berapa ya Pak total investasi yang masuk yang diharapkan nanti ke Kepri dari Amerika dan Jepang, lalu sektor apa yang potensial akan di-drive untuk masuk. Kemudian yang terakhir, dengan penggratisan sewa lahan 5 tahun ini sudah dihitung belum sih Pak konsekuensinya apa aja? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Lahan tersebut untuk sementara kami siapkan dengan lahan, karena kami mulai dari Kadin, kami mulai proyek ini, BBK Murah ini, kami siapkan kurang lebih sekitar 300.000 meter persegi, kurang lebih sekitar 30 hektar. Memang sangat kecil, tetapi kami memulai. Sebenarnya program ini kami siapkan untuk komunikasi teman-teman kami yang ada di Amerika, dari perjalanan kami di Amerika, karena dibanding-bandingkan dengan Vietnam, dengan India, segala macam. Tapi pada intinya, kalau soal hitung-hitungan, kami punya hitung-hitungan sendiri, selaku pebisnis di antara anggota kami, dan kami sudah sepakat apa yang menjadi komitmen kami untuk menarik supaya diikutin dengan pemerintah daerah maupun BP Batam. Pada intinya kami memberi jaminan kepastian bahwa lahan yang kami siapkan itu sudah siap matang, siap pakai, dan siap dibangun. Dan kami sudah menyiapkan segala perizinannya segala macam. Dan pada intinya apa yang menjadi pertanyaan Mbak tadi, soal kepastian dan jaminan investasinya berapa, tentunya ya kami punya limit. Tidak mungkin dong hanya investasi 2 miliar, 3 miliar, terus kami kasih investasi free selama 5 tahun. Jadi intinya kami harapkan minimal 500 miliar kami siapkan sesuai dengan apa yang menjadi paket ekonomi Indonesia, bahwa tax holiday itu 500 miliar. Dan investasi yang diharapkan tentunya yang sekarang lagi Jepang dan Amerika akan keluar, di mana 85% kebutuhan farmasi itu berada di Cina. Nah, mereka akan lagi mau keluar dari Cina. Kami menangkap peluang itu karena kami ada komunikasi dengan teman-teman di Amerika. Indonesia sangat mahal, sama sekali tidak dilirik. Tapi dengan kami menawarkan
seperti kami tawarkan paket ekonomi BBK murah ini, intinya mereka sedikit tertarik apa yang menjadi tawaran kami. Kami berharap setelah pasca COVID ini, kami akan menjemput bola, dan kami sebenarnya sebelum COVID ini terjadi, sudah mempersiapkan untuk berangkat ke sana rame-rame Kadin promosi dan investasi. Tapi sudah kami siapkan jauh-jauh hari untuk berangkat, tetapi karena ada musibah seluruh dunia ini kami hentikan, tetapi kami tetap berkomunikasi dengan mereka semua. Kira-kira begitu, Mbak. Sektor industrinya yang rata-rata yang sekarang mau keluar itu kan rata-rata kan farmasi. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, Pak, untuk yang titik lahannya itu nanti di mana ya, Pak? Tadi kan disebutkan ada 30 hektar, nah itu kira-kira di mana? Lalu selama ini komunikasinya sudah dengan berapa investor ya, Pak, yang dari Amerika dan Jepang? Untuk sementara masih komunikasi dengan beberapa investasi yang dari Amerika, ada tiga perusahaan, dan total semuanya ada dari kemarin di LA sama Chicago, dan tempat lahannya di tempatnya ada anggota kami di Kabil. Oke, masih ada pertanyaan dari Tempo? Lagi, Pak, berarti hanya di satu titik ya, 30 hektar itu, Pak? Satu titik. Sementara satu titik. Tapi kami sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman, anggota Kadin, rata-rata nantinya akan kami munculkan, kami umumkan kembali beberapa lokasi yang akan, untuk sementara ini kami lonceng di dalam satu titik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya. Penanya selanjutnya. Bu Eni. Bu Eni, Indep. Saya menyimak dan mendoakan saja dulu. Terima kasih Bu Eni, doanya. Direktur BKPM. Direktur Wilayah 1 BKPM, monitor. Mungkin ada masukan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Agus Joko Sabtono, sering dipanggil Sabto, dan saya rasa teman-teman di Kepri sudah banyak yang mengenal saya. Saya hanya ingin mengemukakan dan memberikan tanggapan yang menurut saya bahwa program ini sangat baik karena Kadin lebih bersifat proaktif di dalam rangka menangkap investor, mencoba menangkap investor yang akan masuk ke Indonesia, dan tentunya saya apresiasi atas hal-hal yang dilakukan. Hanya memang ide atau langkah-langkah yang baik ini juga harus mendapatkan sambutan yang seimbang dari pemerintah daerah dan juga BP Batam. Karena memang permasalahan yang ada yang disampaikan tadi beberapa mengenai masalah pengadaan lahan tentu akan bisa diminimalisir bila mana memang bisa direalisasikan dengan harga yang cukup kompetitif. Ada hal yang menjadi concern kita bahwa pengadaan tanah di wilayah Batam ini, itu di BBK ini belum mempunyai RZP3K. Jadi kami berharap teman-teman Kadin yang juga banyak dekat dengan teman-teman DPRD provinsi, saya kira bisa ikut mendorong agar RZP P3K ini segera bisa diselesaikan. Artinya apa? Artinya permasalahan-permasalahan tanah ini juga akan cukup bisa dikurangi
ya. Kemudian masalah perizinan ini juga sementara ini relatif mudah dengan adanya OSS, tetapi tentu juga teman-teman pengusaha di sana juga tidak ingin ada investasi bodong yang masuk ke sana, toh. Maksudnya bagaimana caranya agar mereka yang diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan tanah selama 5 tahun ini harus segera direalisasikan. Nah, inilah mungkin yang ke depan harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai mereka yang sudah mendapatkan lokasi dan tanah yang ada di titik-titik yang disebutkan tadi tidak segera direalisasikan. Dan ini pemerintah memang saat ini cenderung memberikan perizinan yang mudah, tetapi juga akan melakukan pengawasan yang lebih. Karena apa? Karena kita ingin bahwa investasi yang masuk ke satu wilayah ini benar-benar bisa direalisasikan. Nah, inilah yang sebetulnya perlu komitmen bersama pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepri, dan juga BB Batam untuk aware bersama-sama bagaimana insentif yang sudah dilakukan oleh Kadin ini bisa direalisasikan dengan baik. Jadi ini juga harapan kami karena memang Direktorat Wilayah 1 ini memiliki tugas dan fungsi itu mengevaluasi, kemudian membina, memberikan pengawasan, dan juga mengeksekusi investasi-investasi yang mangkrak, khususnya di wilayah Kepri. Jadi kami ingin teman-teman yang ada di BPK, administrator BPK ini juga ikut mengeksekusi proyek-proyek yang terlantar. Bagaimana caranya proyek-proyek ini bisa jalan kembali, bisa melanjutkan investasinya. Ya, jadi kita punya harapan teman-teman di Pemda, ya, teman-teman di BB Batam itu juga ikut mengeksekusi proyek-proyek yang mangkrak ini bisa jalan lagi. Bagaimana caranya? Ya tentu ini kita koordinasikan. Kalau memang ini menjadi kewenangan yang ada di daerah, ya tentunya teman-teman ini bisa melakukan sesuai dengan kewenangannya. Tetapi kalau memang itu menyangkut hal-hal yang sifatnya terkait dengan pusat, mari kita bicarakan bersama, mari kita diskusikan bersama agar investasi yang berada di BPK ini bisa lebih baik. Jadi itu Pak, tanggapan saya. Saya terima kasih sekali bahwa teman-teman Kadin sudah ikut membantu bagaimana ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kepri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sabto. Masuk ya? Oke, kita sapa dulu rekan kita dari New York, Pak Ray dan Pak Angga dari Chicago. Kembali Pak Ray di Chicago, Pak Angga dari New York. Pak Angga monitor. Selamat pagi Pak. Pak Jadi. Ya silakan Pak. Ya, kami dari perwakilan BKPM di New York mengucapkan selamat untuk BBK untuk inovasinya. Dan kami akan follow up dengan informasi lebih lanjut Pak soal biaya investasi yang lainnya di luar biaya lahan. Nah, ada satu concern dari perusahaan di Amerika yang ingin relokasi dari Cina. Salah satunya adalah soal biaya logistik, Pak. Biaya logistik dan kepastian waktu logistik untuk proses ekspor dan impor. Nah, bagaimana
kondisi di PBKS soal biaya logistik. Mungkin ada komentar. Terima kasih, Pak. Ya, memang selama ini yang selalu dibicarakan dengan teman-teman pengusaha di Kepri bahwa ada sesuatu kos yang timbul di antara transhipment antara dari Singapura ke Batamnya masih hitung-hitungannya agak sedikit tinggi. Tetapi pada intinya BP Batam sudah melakukan untuk meng-cutting cost itu. Kemarin kami sudah ada komunikasi dengan Deputi 3, Pak Sudirman Saad, bahwa akan melakukan bagaimana cutting cost antara transhipment antara dari Singapura ke Batam. Tapi saya sangat apresiasi dengan Pak Angga. Pak Angga waktu kami ada di LA dan New York, waktu kemarin di Chicago kemarin, sama-sama kita lakukan. Pada intinya Pak Angga ada investasi yang kami sudah dapat dari Chicago, tinggal karena kemarin ada sedikit ini kondisi yang COVID ini. Tetapi saya berharap investasi yang launching BBK ini murah ini, kami minta Pak Angga bisa mensosialisasikan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Amerika, terutama yang mau hengkang, mau keluar dari Cina. Kami juga berkomunikasi dengan teman-teman antara Pak Ri dan Pak Mulyanto. Saya harap kami terus bisa menjalin komunikasi sama Pak Angga dan teman-teman lainnya yang ada di Amerika. Kira-kira gitu Pak Angga. Ya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Angga. Pak Angga sehat-sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nanti next habis COVID kita ke New York lagi. Ya, ditunggu Pak. Oke, silakan. Lanjut selanjutnya. Pak Ray dari Chicago. Monitor. Pak Mul dari Chicago. Monitor Pak. Ya, monitor ya. Oke, silakan Pak. Ya, silakan. Saya rasa bagus sih Pak programnya. Jadi lahan disiapkan seperti yang tadi Ibu, saya lupa namanya siapa yang menyebutkan itu ada 3 pilar, keamanan juga penting ya. Terus masalah logistik, Indonesia cenderung logistiknya lebih mahal ya. Misalnya kirim barang dari sini, dari Batam ke US, logistik cost-nya itu lebih mahal dibandingin dari Malaysia ke US gitu. Terus dari China sih udah nggak usah ngomong dan mereka jauh lebih murah. Itu salah satu masalah yang saya lihat orang akan pikir ya, kenapa masalah shipment-nya itu cukup, porsinya itu sangat besar dibandingkan Malaysia atau Singapura, padahal kita dekat sekali. Ya, masalah clearance di pelabuhan juga mesti diperhatikan juga ya. Terus masalah insentif pajak dari pemerintah pusat atau daerah, terutama tentang corporate tax, itu juga sangat penting sekali. Jadi lahan itu salah satu dari beberapa unsur yang saya sebutkan tadi yang sangat penting yang perlu kita address itu Pak. Gitu aja sih komentar saya. Terima kasih Pak, masukannya yang benar Pak. Jadi kita coba urai beberapa permasalahan di dapil investor di tahap awal mereka masuk ke suatu kawasan, dan memang kita melihat lahan adalah yang paling krusial. Ya, kita bergerak dari lahan dulu Pak. Lahannya tersedia. Tadi pertanyaan Tempo saya lanjutkan bahwa ini tidak hanya di Batam saja, tapi menyebar di Karimun dan Bintan. Jadi di Bintan juga masih ada lahan yang nanti disiapkan oleh teman-teman anggota Kadin di sana.
sehingga investor yang berminat bisa langsung koordinasi, begitu juga di Karimun. Sehingga kita integrasi 3 kawasan ini, kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Satu lagi Pak, itu masalah kesiapan tenaga kerja di sana itu mesti diperhatikan juga Pak. Kalau kita bisa masuk tapi tenaga kerjanya nggak siap, itu juga satu masalah yang mesti kita perhatiin, terutama untuk industri yang teknologi atau nilai investasinya yang tinggi seperti di farmasi, perlu tenaga farmasi atau orang yang di bidang kedokteran gitu. Ini masalah tenaga yang tersedia itu juga satu pertimbangan yang cukup sangat penting, yang sangat penting bukan cukup penting. Seperti di Vietnam, sekarang mereka udah over capacity di sana, jadi orang udah nggak mungkin bisa masuk lagi karena jumlah penduduknya itu udah nggak mencukupi. Jadi orang kalau mau pindah dari China ke Vietnam, mungkin yang tadinya ambil keputusannya gampang sekali, tapi sekarang udah kelihatannya mereka berpikir 2 kali kalau mau masuk Vietnam, karena udah over capacity di sana. Dan sebetulnya ini kesempatan yang sangat bagus untuk Indonesia, tapi mesti didukung juga dengan tenaga kerja yang ada, khususnya di Pulau Batam ya. Ada nggak gitu? Ya gitu. Pak, terima kasih masukannya Pak. Itu sudah juga kita pertimbangkan Pak. Jadi pengadaan tenaga kerja itu kita harapkan bisa kita peroleh dari tidak hanya dari Batam, lokal, Kepri juga, tapi juga dari seluruh wilayah Indonesia. Oke, dari Straight Time, monitor. Channel News Asia. Dari? Ray Batam. Teman-teman dari Ray, penguasa lahan di Batam? Atau teman-teman lain dari kawasan industri? Atau dari pemerintah perwakilan kalau ada? Selamat pagi Pak, Sabto ingin menambahkan Pak, boleh Pak? Oh Pak Sabto, silakan lanjut Pak. Terima kasih. Jadi tadi dibahas beberapa teman-teman itu masalah keamanan ya. Keamanan ini kami saat ini melanjutkan MOU dengan Polri mengenai percepatan berusaha. Ya, jadi kita ini punya tim, PKPM ada tim. Kebetulan saya menjadi ketua tim untuk wilayah Sumatera untuk handle permasalahan yang terkait dengan keamanan. Kami kerjasamakan dengan pihak Polri dan Polri juga sudah membentuk tim khusus, ya, membentuk tim satgas untuk penyelesaian persoalan di dalam rangka percepatan berusaha. Jadi ini yang mungkin bisa dikoordinasikan karena sebetulnya polisi dari pusat sampai daerah itu inline dengan satgas itu. Jadi satgas itu di setiap provinsi itu juga ada anggotanya, dan saya rasa apabila ada hal yang terkait dengan keamanan, kami siap Pak untuk bisa ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya tentu nanti dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait yang secara substansi bersinggungan atau secara substansi memang perlu mendapatkan penyelesaian. Jadi mari silahkan teman-teman yang ada di daerah bisa memanfaatkan kerjasama PKPM dan Polri ini untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masalah keamanan khususnya yang mengganggu realisasi investasi yang ada di daerah Pak. Ya, jadi kalau di provinsi itu ada Polda, di Polres juga semua punya tim ini Pak, tim Satgas Percepatan Investasi. Nah, itu yang bisa kami tambahkan Pak. Jadi bila mana ada hal yang terkait itu
bisa disampaikan ke saya untuk wilayah Sumatera. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Mungkin saya agak sedikit tambahin Pak, sebagai Bapak yang memegang wilayah Sumatera. Kami mendesak pemerintah Pak, supaya RUU Cipta Kerja Pak. Supaya, karena kami ada beberapa teman-teman yang di luar, yang mau investasi masuk ke Indonesia, rata-rata mendesak, mempertanyakan RUU Cipta Kerja. Kapan DPR melanjutin itu Pak? Terus pemerintah kapan realisasinya? Jangan sampai RUU Cipta Kerja itu terus berhenti begitu saja, karena kami berharap sebagai pengusaha dan teman-teman di luar mempertanyakan kapan kelanjutan RUU Cipta Kerja itu, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sabto. Terima kasih atas masukannya tadi, betul. Jadi dari sisi keamanan memang itu menjadi concern kita juga. Dan nanti setelah ini tim dari Invest BBK mungkin akan keep in touch dengan Pak Sabto ya Pak, untuk siap, Pak. lanjutkan. Siap. Di tempat kami ada, di tempat kami khusus Pak, saya bentuk satu orang khusus namanya Pak Adi. Pak Adi ini adalah PIC khusus untuk Kepri. Ya. Pak Adi bisa bicara, Pak Adi silakan. Pak Adi ini PIC BKPM khusus untuk Kepri, semua permasalahan di Kepri beliau ini PIC-nya Pak. Pak Adi mana Pak Adi? Silakan Pak Adi. Adi monitor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Adi. Izin Pak Sabto, izin Pak Ketum, Pak Jadi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan undangannya nih Pak Jadi. Sudah mengundang kami. Tadi yang disampaikan Pak Sabto benar Pak, untuk sementara ini saya PIC untuk Kepri. Tadi yang disampaikan Pak Sabto itu terkait dengan isu-isu yang ada di Kepri, ya salah satunya RZWP 3K terhadap hutan lindung juga ada di Bintan dan Karimun. Mungkin usul kalau boleh Pak Ketum Kadin. Halo. Ya. Ya, lanjut tadi. Ya mungkin usul kalau boleh tidak hanya lahan saja yang CNC, akan tetapi legalitas lahannya juga harus ada yang namanya manajemen kawasan industrinya. Jadi seyogyanya bisa dibentuk dulu administrator kawasan industrinya untuk sebagai manajemen kawasan industri yang sekiranya itu dapat memudahkan calon investor yang akan masuk nanti. Mungkin itu aja masukan dan tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masukannya kami terima, dan seperti tadi Pak Mulyanto bahwa pembahasan RZ BWK, 3 BWK itu Pak, kami masih dalam pembahasan, bahkan pansusnya sudah dibentuk di DPRD Kepri. Sebenarnya sudah sepakat itu, pansusnya sudah dibentuk, dan insya Allah saya akan desak teman-teman yang di DPRD Kepri. Kira-kira demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Sampai ketemu di Batam Pak Adi. Oke, lanjut ke wartawan TV Jakarta. Silakan. Siapa namanya? Silakan dari rekan-rekan media yang di Singapura atau yang dari Jakarta. Oke, jika tidak ada, baik kita mungkin kita akhiri acara ini. Jadi betul dari beberapa masukan tadi sudah kita rangkum. Memang ini masih gerakan awal, jadi memang betul
komitmen kita pada hari ini adalah kita menjamin ketersediaan lahan bagi calon-calon investor yang nanti akan masuk ke GBK. Terlepas dari itu semua, beberapa masalah lain seperti perizinan, kemudian keamanan, serta ketersediaan tenaga kerja, itu semua sudah kita eskalasi dan tentu kita akan mencoba memberikan yang terbaik bagi kebutuhan investor. Dan ke depan memang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kadin saja, tapi juga tanggung jawab semua stakeholder tadi seperti saya sampaikan, karena ini tidak bisa kerja sendiri, ya butuh komitmen juga dari seluruh anggota Kadin, ya, seluruh teman-teman, kemudian dari pemerintah daerah dan BP Batam, serta BP di Bintan dan Karimun dan Tanjung Pinang juga, sehingga ini menjadi gerakan yang masif dan menjadi komitmen bersama, sehingga harapan kita untuk menggenjot pertumbuhan menjadi bisa tercapai dan terrealisasi. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta closing statement dari seluruh pembicara yang masih ada. Ya kan, Pak Edi Sutbakti, Ketua Kadin Bintan. Baik. Ini pembicaraannya hari ini cukup luar biasa ini respon dari teman-teman. Kalau kami dari Bintan itu sendiri, pemerintah daerah Kabupaten Bintan itu sangat mendukung sekali untuk program ini. Jadi tadi ada telepon dari Pak Bupati bahwa program ini sangat luar biasa dan sangat mendukung untuk kelanjutannya. Mudah-mudahan program dari Kadin Kepri ini akan merambah ke semua provinsi, ya. Tapi untuk Kabupaten Bintan sendiri, insya Allah dengan adanya pergerakan dari investasi ke arah Kepulauan Riau, kami siap menerima yang untuk diinvestasikan di Kabupaten Bintan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Pak Jadi. Lalu Pak Jusnus. Untuk pengusaha lokal, kita semua harus merasa bersyukur kalau misalnya kita berhasil menarik investor-investor asing masuk ke sini. Secara langsung dan tidak langsung, pengusaha lokal juga pasti akan merasakan efek positif, baik dari secara langsung maupun tidak langsung. Karena setiap investor yang masuk, mereka membawa modal, menarik tenaga kerja, dan untuk pengusaha lokal mereka bisa mendapatkan sisi positifnya dari segala bidang. Karena tenaga kerja yang akan bekerja di sektor itu tetap memerlukan makanan, tempat tinggal, dan perusahaan-perusahaan itu pasti akan berbelanja dan membeli segala sesuatu dari market-market lokal. Ya, jadi tidak usah dikhawatirkan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Baik, langsung ya Pak Yono ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bebas sewa lahan ini salah satu unsur saja dari sekian banyak unsur yang tentunya ada di pengambil kebijakan, baik itu di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Dengan inisiatif Kadin ini, dengan melakukan bebas sewa selama 5 tahun ini, kami berharap diikuti dengan pengusaha-pengusaha lainnya yang punya lahan dan juga dikawal atau diberikan insentif dan kebijakan untuk mempermudah perizinan di Indonesia dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sekalipun memang kondisi saat ini masih COVID, mudah-mudahan musibah ini bisa cepat berlalu dan kita bisa berusaha secara normal untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia umumnya, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Lanjut Bu Mulyana. Program ini tidaklah menjadi satu program yang berdiri sendiri, tapi adalah program yang harus bersinergi dengan semua pihak yang ada di Kepri.
Karena itu kami mengharapkan support dan dukungan dari semua warga Kepri. Bantu kami untuk mempromosikan ini ke semua orang yang bisa kita bantu, kita sampaikan supaya program ini berjalan dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Terakhir, closing statement sekaligus meluncing secara resmi Invest BPK oleh Ketua Umum Kadin Kepri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini Batam 11 Mei 2020 kami Kadin Provinsi Kepri melonceng BBK murah. Dengan ini kami buka terima kasih semua. Berharap kita dapat dukungan dari semua pihak dan kami tidak akan berhenti di sini aja. Ini adalah perjuangan kami awal. Pasca COVID nanti kami akan tindak lanjutin dengan melakukan investasi yang kami canangkan sebelumnya untuk mengejar untuk datang ke Amerika dan Jepang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Kadin Kepri atas inisiatifnya dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang berpartisipasi dalam acara launching pada hari ini, baik yang ada di Singapura, di Jakarta, serta rekan-rekan di Kepri dan Batam. Mohon dukungan dari semua pihak agar inisiatif ini bisa terlaksana dengan sukses. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih lagi, syukur alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga niat baik ini bisa diwujudkan dan dijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. Mulai.